Bismillahirrahmanirrahim. Satu wasiat dari seorang Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, ya, beliau menyebarkan sebuah tulisan kecil judulnya Asyru Wasaya Lil Wiqayah Minal Waba. Ya, ada 10 wasiat untuk mencegah terjadinya wabah, supaya ini nanti paling tidak menjadi langkah jalan untuk meningkatkan iman kita dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang jelas secara kauni, ya, itu semuanya sudah dilakukan oleh, ya, pemerintah ataupun oleh tim medis, ya, atau mungkin peringatan-peringatan dari pemerintah-pemerintah masyarakat yang ada, jangan sampai ini, jangan berbuat ini dan sebagainya. Itu semuanya adalah tindakan yang sifatnya pencegahan secara kauniyah. Tapi perlu untuk kita kembalikan kepada Allah. Allah sudah banyak memberikan langkah-langkah melalui lisan Rasulullah SAW, cuman ini sering terabaikan. Ya. Ketika terjadi wabah dan penyakit menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, yang jelas kita bukan mencela siapapun, kita tidak menjelekkan siapapun. Yang jelas kaitannya dengan wabah ini, kita yakini itu merupakan bagian daripada skenario Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama dari 10 wasiat, ya, sebelum turunnya bala, di sini mayuqalu qabla nuzulil bala, hendaknya dilakukan sebelum itu terjadi di sekitar kita atau belum menimpa diri kita. Maka Rasulullah mengajarkan melalui lisan Utsman bin Affan. Ya, jadi diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Utsman bin Affan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda. Apa itu? Kita diperintahkan untuk banyak-banyak membaca doa Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini sebenarnya doa yang rutin harusnya kita baca setiap pagi dan sore. Kata Rasulullah, orang yang membaca doa ini 3 kali, ya, dalam waktu pagi maupun waktu sore, lam yusibhu faj'atu bala'in hatta yusbih. Kalau dibaca pagi, dia tidak akan terkena balak sampai sore. Kalau dibaca sore, dia tidak akan terkena balak sampai pagi. Wa man qalaha hina yusbih thalatha marrat lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yumsi. Nah, gitu. Jadi barang siapa yang mengucapkannya di waktu pagi, dia tidak akan terkena balak sampai waktu sore. Ini kalau bisa rutin dibaca pagi dan sore. Ya, pagi setelah sholat subuh sebelum terbitnya matahari, kemudian kalau sore itu sebelum terbenamnya matahari. Ya. Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah al-iktsaru min qouli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya. Kita memperbanyak doa yang pernah diucapkan oleh Nabi Yunus, ya, dimana ketika itu wadhannuni idzahaba mughadiban fadhanna allan naqdira alaihi fanada fi dzulumat. Jadi ketika itu Nabi Yunus, ya, dalam keadaan marah meninggalkan medan dakwah, ya, tapi kemudian Allah uji ketika itu, ya, yang akhirnya dengan ujian itu beliau dimakan ikan besar, gitu ya. Maka ketika dalam perut dia merasa gelap dalam kondisi ujian yang berat, maka kemudian beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Disimpulkan oleh para ulama bahwa ketika terjadi berbagai macam ujian kepada kita, maka yang paling baik untuk mengusir ujian, wabah, bala, ya, mungkin siksa, azab, ujian yang menimpa kita, itu adalah dengan kembali kepada tauhid, ya, kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Jadi ketika itu kami kabulkan doanya Nabi Yunus, kemudian kami selamatkan dia dari, ya, bencana yang ada. Wa kadzalika nunjil mu'minin, begitu juga kita menyelamatkan orang-orang yang beriman. Artinya apa? Di sini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, ya, rahimahullah,
ai idza kanu fi syada'id ya wa da'auna munibina ilaina wala siyama idza da'u bi hadzal du'a fi halil bala. Ya, artinya ketika mereka dalam satu kondisi yang berat dan musibah, maka kemudian mereka berdoa kepada kami dan taubat kepada kami, ya. Maka dengan doa itulah kemudian Allah selamatkan sebuah kaum, gitu ya. Dan itu yang terpenting adalah kalau Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa yang paling baik ketika terjadi satu musibah itu adalah kembali kepada tauhid, hanya mentauhidkan Allah, yakin kepada Allah, ya, kembali tunduk kepada Allah. Kenapa? Karena tidak akan menyebar satu musibah kecuali karena sebabnya adalah syirik. Jadi syirik itu sebenarnya pangkal masalahnya, ya, kesyirikan. Ya. Kemudian yang ketiga, at-ta'awud min jahdil bala, banyak berdoa dari beratnya ujian, ya. Banyak apa? Ta'awud itu mohon perlindungan kepada Allah, ya. Rasul mengajarkan, ya, melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ta'awwadzu billahi min jahdil bala. Banyak-banyaklah minta perlindungan kepada Allah dari beratnya musibah, wa darakis syaqa, ya, dari sakitnya kehinaan, wa su'il qada, kemudian dari ketentuan atau takdir Allah yang buruk, ya, wa samatatil a'da, kemudian dari cacian musuh kepada kita, ya. Artinya kita disuruh untuk banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya perlindungan itu betul-betul dari Allah, ya. Kemudian yang keempat, al-muhafadzah ala du'ail khuruj minal manzil, ya. Menjaga doa keluar rumah. Nah, ini kan kadang kita sudah hafal, tapi kadang lewat saja gitu ya, berangkat apalagi buru-buru, ya. Nah, ini Rasulullah mengajarkan kepada kita, idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, ya. Barang siapa yang keluar rumah kemudian mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah, yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa uqita, ya. Kamu diberi petunjuk, kamu diberi kecukupan, yang terakhir Allah memberi perlindungan, ya. Fatatanahhalahu syayatin, ketika dia sudah baca doa itu, dia keluar rumah, setan minggir, ya. Perlu untuk kita ketahui, ya, menyebarnya wabah virus corona juga, kalau di media sosial itu ada diceritakan oleh seorang perempuan bahwa yang ikut menyebarkan bukan hanya tersebar oleh angin, udara, interaksi kita, tapi itu ada peran perbuatan jin, ya. Maka dari sini, ya, fatatanahhalahu syayatin, kalau kita baca doa kemudian kita keluar rumah, maka setan akan menyingkir, fayaqulu lahu syaitan akhar, maka kemudian setan yang lain, loh, kenapa kamu tugasnya kan menghalang-halangi dia, kenapa kok kamu nyingkir? Maka setan yang satunya ngomong, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiya, bagaimana aku mengganggu orang yang sudah diberi petunjuk, sudah dicukupi oleh Allah, kemudian dia dilindungi oleh Allah langsung. Nah, ini doa keluar rumah, ya. Kemudian yang kelima, su'alullahil afiyah inda sabahi wal masa. Kemudian kita mohon penjagaan kesehatan pagi dan sore. Ini juga ada di dalam doa pagi dan sore yang cukup panjang. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an uqtala min tahti. Nah, ini banyak perlindungan kita kepada Allah, ya. Dari atas, bawah, kanan, kiri, itu kita minta perlindungan dalam doa ini, ya. Ya, dari min baini yadayya, dari depan, wa min khalfi, belakang, wa an yamini, kanan, wa an shimali, kiri, wa min fawqi, atas, wa an a'udzu bi 'azamatika an uqtala min tahti. Dan aku berlindung padamu ya Allah dari serangan dari bawah. Ya. Jadi ini banyak perlindungan. Kita mintanya apa? Afwa wal afiyah. Ya, mohon ampunan dan mohon kesehatan. Nah, ini jangan lupa pagi sore, rutinkan doa pagi sore. Kemudian kasratud doa, memperbanyak doa. Artinya doa terus kita giatkan, kita perbanyak, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man futiha lahu minkum babu du'a futihat lahu abwabur rahmah. Siapa yang dipermudah oleh Allah untuk banyak berdoa, berarti Allah sedang membukakan pintu
rahmat. Kadang kita ini kan tahu doa itu penting, tapi doa itu yang sulit. Ya. Doa itu yang kadang kita berat. Ya. Wa masu'ilallahu syai'an ahabba ilaihi min ayyus alal afiyah. Dan tidaklah Allah itu senang dimintai oleh hambanya melebihi permintaan hambanya untuk selalu diberi al-afiyah, yaitu kesehatan. Kita diperintah ya untuk banyak berdoa. Bahkan di sini Rasul dalam hadis yang lain menyatakan inna du'a yanfa' mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat untuk satu bala yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Fa'alaikum ibadallah biddu'a. Maka wahai hamba-hamba Allah, perbanyak doa. Ya, doa perlindungan terutama. Ya, kemudian yang ketujuh, tawakkil mawadi allati fihal waba. Hendaknya menjaga diri atau menghindarkan dari tempat-tempat yang di situ banyak terjadi wabah. Ya, kalau itu sedang terjadi di pasar, ya kalau bisa belanjanya ke pasar, pindah ke warung saja umpamanya gitu kan. Kalau itu terjadi di tempat-tempat keramaian wisata, maka lebih baik kita berhenti berwisata terlebih dahulu, pergi saja ke kebun umpamanya dulu kan gitu, berladang dululah sementara. Ya. Ini kan bagian daripada cara pencegahan. Idza sami'tum bi ardi, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaih. Kalau kalian mendengar ada satu negeri yang di situ terjadi wabah, maka janganlah kalian mendatanginya. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Kalau kamu sedang di satu negeri itu terjadi wabah dan kamu ada di dalamnya, maka hendaknya kamu jangan keluar darinya, karena nanti ditakutkan itu menyebar. Kemudian yang kedelapan, sana'ul ma'ruf wa badlul ihsan. Banyak berbuat kebaikan dan kebajikan. Ya, banyak beramal soleh. Ya, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, sana'ul ma'ruf taqiyu masari'us su'. Perbuatan baik itu mencegah terjadinya keburukan, wal afat, terjadinya penyakit, wal halakat, terjadinya bencana, wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Dan orang yang banyak berbuat baik di dunia, mereka juga orang yang baik-baik saja nanti di akhirat. Nah, ini juga perlu ya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Zadul Ma'adnya, wa min a'dhami ilajatil marad, salah satu pengobatan atau pencegahan dari berbagai macam penyakit, ya, berbagai macam penyakit, dia menyatakan fi'lul khairi wal ihsan, itu banyak berbuat baik, ya, wa du'a, kemudian banyak doa, wa tadarru, kemudian banyak tunduk, banyak kembali kepada Allah, bermohon kepada Allah, wal ibtihalu ilaih, ya, kemudian banyak ya beribadah kepada Allah, wa taubah, dan banyak taubat. Ini banyak ya, semoga kita berlindung, bukan nanti kita doa itu untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Itu juga kita doakan. Semoga kita sesama muslim saling mendoakan ya. Semoga ini bagian daripada ujian Allah untuk kita saling tolong menolong dan bantu membantu itu terasa. Gitu ya. Yang selama ini mungkin sesama muslim saling ya, bahasa Jawanya seruduk-serudukan gitu ya, saling sikut umpamanya gitu ya. Sehingga di situ mungkin kali ini perlu untuk kita saling mendoakan. Ya. Kemudian yang kesembilan, qiyamul lail. Banyak qiyamul lail. Ternyata qiyamul lail apa hubungannya corona sama qiyamul lail? Rasulullah SAW menyatakan, alaikum bi qiyamil laili. Hendaklah kalian memperbanyak qiyamul lail, fa innahu da'bus salihin qablakum. Karena qiyamul lail itu bagian daripada kebiasaan orang-orang soleh zaman dahulu. Wa inna qiyamal laili qurbatun ilallah. Qiyamul lail itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wa manhatun anil ithmi, mencegah dari perbuatan dosa. Jadi kalau banyak tahajud, banyak qiyamul lail, itu bisa mengurangi perbuatan dosa, gitu ya. Wa takfirun lisayyi'at, kemudian dia bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Hanya dengan qiyamul lail dosa-dosa kita yang telah lalu bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa matradul lidda'i anil jasadi, dan bisa menghilangkan penyakit dari jasad. Ya.
Cuman kadang kita kan kurang bisa mengambil manfaat dari sabda Rasul ini, kecuali ketika kita berobat sama dokter dibilang, oh Pak nanti ini banyak tahajud ya Pak, karena mungkin di kepalanya ini sering pusing, kepalanya kurang taruh di bawah, banyak-banyak sujud. Nah ketika nasihatin dokter baru dengar dia. Ketika baca hadis Rasul, ya bisa jadi karena nggak paham, bukan karena nggak mau gitu ya, bisa jadi karena nggak paham, bisa jadi seperti itu kan. Kadang ada yang terapis herbal juga seperti itu cara mengobati kita. Oh ini kepalanya sakit, atau bahasanya apa sekarang, migrain, atau mungkin macam-macam. Oh ini diperbanyak Pak sujudnya, daripada sujud nganggur kan mending sujud tahajud. Tapi ketika kita tahajud 11 rakaat itu kan subhanallah ya, bukan hanya menghilangkan penyakit tapi bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, yang ke-10, yang terakhir, taghtiyatul ina wa ika issiqa. Nah ini yang kadang kita sering lupa ya, yaitu menutup bejana dan tempat-tempat minum, tempat-tempat makanan dan tempat minum. Itu harus, kalau malam itu ditutup. Setelah maghrib itu kalau sudah nggak dipakai itu lebih baik ditutup. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ghattul ina, tutuplah bejana-bejana kalian, wa auqus siqa, dan tutuplah tempat-tempat minum kalian, tempat untuk nyiram atau tempat minum. Fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha wabaun, karena di waktu malam ketika kita tidur itu ada satu waktu di mana wabah itu sedang bertebaran, wabah itu bertebaran memang gitu ya. Kemudian la yamurru bi ina'in laisa alaihi ghita aw siqa in laisa alaihi wika illa nazala fihi min dzalikal wabah. Dan tidaklah wabah itu ketika sedang bertebaran kemudian ada tempat yang tidak tertutup, bejana tidak tertutup, tempat makanan dan minuman tidak tertutup, kecuali wabah itu pasti akan masuk. Nah ini bagian daripada pencegahan kita ya. Mana tutupi ya. Kalau bisa itu ketika sudah malam dan kita mau ditinggal tidur, itu semuanya ditutup supaya wabah itu tidak masuk. Ada juga yang itu sebelum masuk waktu malam tapi menjelang maghrib sampai waktu isya ya. Kalau tadi istilahnya penyebaran virus itu ada peran serta jin, maka untuk supaya wabah itu, virus itu tidak masuk ke rumah kita, hendaknya satu, anak-anak kita sebelum maghrib yang kecil-kecil hendaknya jangan berkeliaran di rumah, segera suruh masuk rumah ketika menjelang maghrib, dan tutup pintu dan jendela ya. Itu bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencegah terjadinya banyak wabah penyakit menyebar di mana-mana ya. Dan semoga ini bermanfaat bagi kita ya. 10 hal yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Badr ya. Ibnu Qayyim berkomentar tentang hadis menutup bejana tadi, wa hadza mimma latanaluhu ulumul atibba'i wa ma'arifuhum. Ini kata beliau, ilmu tentang ini, menutup bejana dan sebagainya, ini ilmu yang kadang tidak didapatkan dalam ilmu kedokteran, kata beliau ya. Padahal ya memang sih kadang sih apa hubungannya nutup bejana sama ini kan gitu kan, nggak ada gitu ya. Tapi ternyata di situ ada apa, fa inna fis sanah lailah, jadi waktu tidur itu ada satu waktu di mana wabah memang sedang menyebar gitu ya, entah itu wabah apa dan macam-macam gitu ya. Ya ini baik virus yang hari ini sedang menyebar ataupun virus-virus yang lain atau penyakit-penyakit yang lain dan wabah-wabah yang lain, karena kadang muncul di sekitar kita, yang paling banyak kadang demam berdarah dan macam-macam. Semoga itu semuanya bisa terantisipasi dengan 10 cara tadi yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hadisnya, dan semoga ini bagian daripada kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pencegahan bukan hanya dengan teori-teori sifatnya kauni, tapi juga perlu kembali kepada anjuran syariat yang telah Allah dan Rasul tetapkan di dalam Islam ini, sehingga kita sebagai seorang muslim betul-betul ketika ada apapun yang terjadi ya, takdir apapun yang sedang terjadi atau keadaan apapun yang sedang terjadi di sekitar kita, itu betul-betul kita kembalikan kepada Allah. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.